Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di Tim Casing untuk iPhone 15 Pro Max. Jadi bisa juga buat iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan 15 Pro Max ini. Nah cuma bikin yang beda yaitu casingnya gua jajannya di AliExpress. Jadi bukan di Topet ataupun di Shopee ya kayak biasanya. Jadi kalau misalkan gua ngasih link ya paling gua kasih linknya ya AliExpress aja, teman-teman nanti tinggal search sendiri. Kan kita sama-sama tahu tapi AliExpress itu lagi nggak bisa kirim ke Indonesia. Jadi ini sebenarnya casingnya tuh udah lama nyampe ke tempat gua, cuma nyampenya ya satu-satu gitu. Gua beli dari sebelum si AliExpress itu ditutup. Kenapa gue beli dari sana? Jadi ya biar ada something yang beda aja. Karena di sini ada kebanyakan tuh casing casual juga sebenarnya. Cuma ya ada yang aneh juga yang sebenarnya itu tidak dijual di Indonesia. Sayang banget sih AliExpress nggak bisa nggak bisa datengin lagi ke Indonesia ya. Nggak tahu sampai kapan. Cuma ya ini kalau teman-teman tertarik nanti ya bisa dilihat aja di toko Topet gua, pasti ini gue jual sih karena udah kebanyakan dan nggak akan kepake. Ya udahlah, pokoknya enjoy aja videonya. Kita mulai dari casing yang pertama. Oke, pertama bahas casing yang ini sebenarnya casing casual aja sih. Dia tuh bisa gue pilih karena dia kucing logonya, gambarnya gambar-gambar kucing, lucu aja. Gue suka kucing tapi gue nggak mau melihara, kasihan gitu loh. Nah, ini ada di bagian tengah sini ya yang berwarna kayak cermin gitu. Ini ada plastiknya, gue kletek aja kayak begini jadinya. Sedangkan yang ininya tuh matte. Di baliknya nggak ada aneh-aneh, biasa aja begini aja. Dan ya udah nih kalau misalnya dipasangin sama handphonenya seperti ini, nggak kelihatan warna natural titaniumnya ya kan. Tapi kalau dipegang masih tetap agak-agak tipis karena nih casing kenanya style case ya. Jadi kita belum masuk ke casing yang aneh-aneh guys. Jadi masih aman-aman aja, masih yang standar lah ya. Ini ada motif-motif pelanginya juga jadinya kalau teman-teman dari angle-angle yang berbeda kena kameranya. Sip, ini casing kucing ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Ini casing by the way hybrid. Jadi kanan kiri atas bawah soft case, yang tengahnya adalah hard case. Nah, lanjut lagi sekarang ke casing ini. Nah, kalau yang ini semuanya soft case ya. Ini kenapa gue beli karena gue suka aja ngelihatnya hitam putih, black and white, yin yang begini. Dan ini kalau teman-teman perhatiin, kalau kena cahaya tuh ya, ini ada garis-garis vertikal ya. Jadi tuh, jadi bertekstur. Sebenarnya sama aja kayak casing kucing yang tadi sih. Terus dibaliknya begini, kayak apa heksagonal gini ya. Tipis juga, kenanya style case dan soft case semua. Kalau dipasangin ke handphonenya seperti ini. Cakep ya sebenarnya di kamera tuh. Dan dipegangnya juga ternyata enak, nge-grip gitu loh. Karena yang garis-garis vertikalnya sampai ke bagian pinggir-pinggirnya sini guys. Enak dipegangnya. Dan dia untuk bump kameranya dia tebel. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman taruhnya tuh telentang, keadaan kameranya ada di bawah. Nggak akan takut kegesek-gesek. Cakep ya? Cocok cuy ngomong-ngomong nih sama baju gue. Dan kalau gue nenteng casing ini, gue pegang gini, cocok. Sip ya, casing yang kedua seperti ini. Lanjut kita ke casing yang berikutnya. Nah ini lucu nih. Ini casing kayak, ini nggak sih guys? Ini soft case juga. Tuh, kayak TV ya. TV zaman dulu tuh. Wah ini anak-anak Gen Z mah nggak tahu. Acara-acara udah habis, ya udah ini isinya. Soft case semua dan ini ada tulisan Summer Noise di casingnya. Nah, kalau kita pasang, oke, ini mirip-mirip kayak casing yang ini. Dia custom case-nya pakai material yang sama, tebelnya sama soalnya dan ada perlindungan lebih juga di bagian frame kameranya. Dan ini juga bertekstur. Tapi ini nggak pelangi kan? Nggak pelangi lah, ini mah masih normal-normal aja lah. Oke. Agak bulky nih casingnya karena ya emang ada proteksinya sedikit sih di bagian sudut-sudutnya di bagian dalamnya nih. Selanjutnya masih motif casing yang sama, bukan motifnya, sorry, materialnya masih sama. Nih cuma motifnya beda. Ini pas gue lihat di lapaknya bagus-bagus, tapi ternyata pas nyampe biasa aja. Jatuh. Ya ini buat teman-teman yang artsy atau anak seni, ini gue rasa bagus kok. Nah, udah soft case semua casingnya. Nih, itu ya, biar lebih jelas gue minggir.
Dan sama ada tekstur-tekstur yang vertikalnya juga, jadi kalau teman-teman garuk ada rasanya. Dipegangnya gripnya enak kok ini. Style case yang agak tebel sedikit, tapi ya jadinya malah mantep dipegang. Nah, selanjutnya, wow ini warna hitam biasa ya. Tapi dia ada motifnya. Siluman ular. Nggak pernah lihat kan casing kayak gini di Indonesia. Topet, Shopee, gue nggak pernah lihat nih kayak gini soalnya. Custom case sih kenanya, simple gitu loh. Dan ini soft case, di baliknya nggak ada apa-apa. Nah, ini di bagian frame kameranya ada tulisan aja nih, Pro Kamera gitu. Cuma ya nggak penting lah. Tuh kayak gini ya kalau dipasang. Frame kameranya aman karena dia ada perlindungan lebih. Tuh, kelihatan tebel ya. Jadinya ya kalau teman-teman taruhnya telentang kayak tadi, masih aman-aman aja. Dan ada hidung babinya ternyata di sini. Buat lubang-lubangnya aman sih, dari tadi semuanya udah gue liatin. Sip. Ular. Siapa yang demen ular? Siluman ular. Bagus. Oke, selanjutnya, ini standar banget sih sebenarnya. Pas di foto bagus, tapi pas nyampe biasa-biasa aja. Jadi ini casing kenanya hybrid. Tuh, kayak gini. Selain hybrid, dia juga ada proteksinya lagi buat anti cracknya. Bentar, nih tombol powernya lepas. Jadi tombol power sama tombol volumenya ada tambahan lagi gitu loh, ada plastik tambahannya lagi. Nih, gue pasangin aja langsung ya. Terus di pinggir-pinggirannya tuh dia ada kayak krum-krumannya gitu, glossy. Terus ini ada anti cracknya tuh, kanan kiri atas bawah ya. Dan ya looksnya kayak gini lah. Ada buat MagSafe-nya juga, ada besinya di sini. Terus untuk perlindungan kameranya dia juga dikasih cover lagi tuh, ring-ring gitu. Warnanya juga krom-krom gitu. Ternyata kalau sama natural titanium kena cahaya bagus juga ya. Pakai telepon kayak gini, halo, glossy-glossy-nya bagus. Terus gue suka di bagian belakangnya nih, backdoornya ternyata tidak nyeplak gitu loh. Biasanya kan kalau casing-casing yang transparan begini ya, di bagian belakangnya tuh kalau nempel itu kadang kayak ada airnya gitu loh, air yang ketekan kan. Tapi kalau ini nggak ada, bagus sih, seneng gue lihat ini. Dan bagian depannya juga, di bagian bibirnya juga tuh ada apa namanya, krom-kromnya juga. Di bagian pinggirnya juga seperti ini. Pokoknya bagian yang sisi sebelah pinggir itu dikasih hiasan silver gitu sih, krom-krom gitu ya. Walaupun bagus, tapi kalau buat gue pribadi gue nggak mau pakai. Ya, karena ya balik lagi ke selera ya. Oke, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6. Oke, lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Nah, ini casing denim atau jeans gitu ya. Dan modelannya kalau teman-teman tahu nih kayak iPhone yang lama. Jadi dia tuh yang bagian bawahnya doang ada bolongannya. Buat port-port ngecas sama buat speaker juga. Ini kenanya hard case. Kanan kiri atas keras semua. Kayak hard case yang biasa, terus mereka tempelin pakai lem gitu ya. Casingnya pakai bahan atau material celana jeans atau ya jeans lah, denim gitu. Kalau dipasang, oke, jadi kayak begini. Dan ini kalau teman-teman perhatiin ini bahan jeansnya tuh nggak seluruhnya nempel, jadi masih ada yang kebuka gitu, dan dijahitnya cuma di bagian pinggir doang. Jadi yang kotaknya ini berasa ada udaranya. Nah, terus juga ini kalau teman-teman tarik bagian pinggir-pinggirnya, ini tuh bisa gitu loh, ada benang-benang keluar. Jadi gayanya tuh kayak dibikin unfinished gitu. Jadi kayak belum selesai, tapi udah dijual. Dipegangnya enak, berasa banget kainnya. Jadi kesetnya tuh juga teman-teman pasti megangnya tuh mantep. Cuma minusnya kalau yang material kayak gini-gini, dari dulu kalau tangan kita keringetan itu ya pasti nempel langsung ke sininya materialnya, dan lama-lama bakalan dekil. Gitu aja sih minusnya. Jadi ya balik lagi ke terserah teman-teman ya, suka atau tidak. Cuma ini enak serius dipegangnya. Dan minusnya casing ini selain yang tadi gue sebut adalah ya ini hard case. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh, langsung impact ke handphone teman-teman. Apalagi ini cuma casing custom doang, yang mana nggak ada proteksinya di bagian dalamnya. Lanjut lagi, ini yang terakhir dari casing yang biasa aja. Jadi ini pas gue lihat lucu sih, kayak serat-serat kayu, tapi kayu Olimpik gitu loh. Kayak di lemari-lemari yang biasanya dari Olimpik tuh, organik tulisannya. Kayu-kayu bekas yang dipadetin jadi satu, ditempelin jadi casing. Jadi kayak kesannya tuh natural banget gitu loh.
Dan ini kayu beneran, ini bukan motif ya. Ini kalau teman-teman ini gua raba, ini tuh berasa kayu materialnya yang dialusin terus dipadetin, habis itu taruh sini dialusin lagi dan akhirnya ya udah jadi casing. Dan ini casingnya tuh kenanya adalah hybrid, dimana kanan kiri atas bawah lembut, soft case, tapi tengahnya hard case. Ya iyalah, karena kan ditempel sama kayu-kayunya ini. Kalau kita pasang di handphone tuh warna natural, titaniumnya hilang guys, tapi jadinya tahu deh, bagus nggak menurut teman-teman? Kayak kardus gitu juga nggak sih ya? Kayak recycle gitu, bahan organik, nice sih. Ada logo-logo ini juga lagi, ditumpuk, terus jangan kena air, terus fragile, terus lambang dus, lambang box gitu-gitu. Dan di bagian depannya cakep tuh jadinya, bagus pinggirannya gitu, tipis. Dan surprisingly dipegangnya enak, mantep pinggirannya nih, nggak kayak casing yang tadi coba agak-agak licin. Ini polosan aja padahal pinggirannya, tapi dipegangnya tuh ngegrip banget. Ada hidung babi lagi di sebelah sininya. Oke. Selesai ya buat casing yang standarnya, cuma stylenya yang beda karena tidak ada di Indonesia, jadi belinya di AliExpress. Ayo, tapi baru sampai sini aja teman-teman coba komen, ada nggak yang modelan kayak gini tapi pernah ngeliat entah di Shopee ataupun di Topet? Coba drop komentar di bawah ya. Oke, sekarang casingnya yang unik-unik, siap-siap ya. Kalau yang satu ini yang unik, pernah gue lihat ada dijual di Indonesia, cuma karena nanggung belinya sekalian aja di AliExpress, jadi ya gue belinya dari sana. Ini casingnya, ntar dulu. Nah, yang unik maksud gue adalah kayak gini. Tara! Casing penggorengan alias teflon guys. Ini asli gede banget di bagian belakangnya sini ya, karena kan buat iPhone 15 Pro Max. Kalau iPhone 15 atau 15 Pro doang mungkin lebih kecil, tapi ini karena pakainya yang Pro Max jadi ya gede. Masangnya ya gue udah cobain sih sebenarnya, masangnya tuh agak enggak ribet. Yang ribet justru ngelepasnya. Ini udah gue pasang nih, ngelepasnya pasti ribet begini. Jadi kalau nelpon ya diputar segini. Halo. Halo. Tapi ini casing nggak bisa dikantongin ya. Masih ditenteng-tenteng begini ke mall. Ada yang berani nggak? Ini untuk materialnya semuanya plastik, hardcase semua. Yang bagian penggorengannya ya. Sampai ke gagang-gagangnya juga ini plastik semua, nggak ada besi-besinya sama sekali. Terus untuk yang casingnya sendiri juga ini materialnya adalah soft case dan tidak ada hardcase sama sekali. Nah, tapi yang gue bingung ini soft case tapi mantep banget dah pegangannya. Yang tadi gue bilang dilepasnya agak-agak susah ngelepas dari penggorengannya ini. Lecet nggak? Ya. Terus di baliknya juga polos, nggak ada motif apa-apa si penggorengan ini. Nah, kalau yang ini harganya kalau nggak salah sih nyampe 120 ribuan ya. Pas nyampe sini dia tuh free ongkir, jadi ya bayar pajaknya doang waktu itu dari kantor pos pas nyampe-nya. Gitu guys. Oke, yang penggorengan selesai. Selanjutnya adalah karakter Disney. Casing karakter Disney. Kalau teman-teman tahu, nih siapa coba? Ini Disney kan, bener kan? Ini Disney kan? Goofy. Pluto ya ini. Oh iya Pluto, salah gua. Ini Pluto, anjingnya Mickey Mouse. Bener. Ya Disney juga sih tapi kan kenanya. Ya. Ini casingnya semuanya soft case tuh. Lentur banget, tebel banget. Terus ada nih lucu-lucuannya kain, yaitu adalah si kupingnya Pluto ini. Nah, di kupingnya Pluto ada kancing. Gunanya buat apa? Nih, gue pakai dulu casingnya ke handphonenya. Dan ini hati-hati ya, casingnya tuh tidak apa ya, nge-grab, ngemeluk atau tidak fit banget sama handphonenya sebenarnya. Karena itu selentur itu, teman-teman, segampang itu ngelepas pasangnya. Jadi casing menurut gue sih ya cuma buat lucu-lucuan banget aja. Nah, balik lagi, ini yang kupingnya ya. Ini kupingnya bisa kita tempel begini. Tuh. Dan ya udah teman-teman, nentengnya begini si handphonenya. Anjay. Ngeri jatuh nggak sih? Ya udah ente jalan-jalan gitu ya. Jalan gini. Nenteng-nenteng begitu. Ya, ngeri coy. Dan ini casingnya jadi bulky banget. Gede banget. Tuh, cuma ya tombol-tombolnya kalau teman-teman penasaran ini masih aman-aman aja. Baik tombol home, ini power tuh ya. Power. Yang tombol volume bisa juga.
Yang PR itu tombol ininya, tuh magic buttonnya dalam banget, mesti ditekan sampai mendelep gini loh, baru ketekan. Ribet sih. Ya udah, namanya juga casing lucu-lucuan doang nih. Udah, yang Pluto selesai, kita lanjut lagi ke casing aneh berikutnya. Oke, casing selanjutnya masih tipenya yang mirip kayak yang Pluto tadi, cuma motifnya kali ini adalah SpongeBob SquarePants. Tuh, masih sama aja materialnya begini juga, tebel juga, dan ya tuh, kayak gini lah pokoknya soft case-nya. Oke, tidak nge-grab atau tidak nge-fit banget juga ke handphonenya, jadi amit-amit lah kalau misalkan jatuh, takutnya kelepas dari casingnya juga bisa jadi ini. Motifnya kenapa yang ini gue beli? Soalnya gue ngeliat warna abu-abunya sih. Warna abu-abunya ini masuk sama natural titaniumnya. Jadi kayak, ya ini teman-teman bisa lihat sendiri, warnanya masih masuk-masuk aja kan. Nggak nabrak banget gitu loh. Dan dipegangnya tuh seperti ini, bulky banget. Soal tombol, tenang aja, aman. Termasuk yang, oh ini masih lebih oke, magic button ya. Jadi nggak dalam-dalam banget nih. Bolongannya masih aman gitu loh, nggak jauh pokoknya. Kalau dipakai nelpon kayak gini, halo. Ada SpongeBob, megangnya lebay banget. Kayak tangan kita tuh jadi gede banget gitu loh, mesti megang gitu. Tuh. Kocak ya. Ada aja yang bikin dan ada aja yang beli casing begini. Wih, jaketnya juga The North Face. Wah, berani ya. Berani gitu loh tukang casingnya. Ini harusnya bayar lisensi sih. Walaupun ada R-nya sih. The North Face, terus ada logonya juga kayak gini. Tuh, kelihatan kan? Bisa berdiri nggak sih? Bisa nih. Tuh. Bisa berdiri guys. Mantap. Lanjut ya. SpongeBob selesai. Nah, selanjutnya nih. Ini casing mermaid. Duh, ada bulu-bulunya keluar. Buset. Rontok bulunya guys. Ini nggak tahu sih karakternya siapa. Mermaid gini lah pokoknya. Kenapa gue beli? Karena gue mikirnya ya ini video tim casing nggak semuanya buat cowok sih, buat cewek-cewek juga bisa gitu loh. Nah, kalau cewek-cewek mau pakai ini ya silakan. Modelnya gini. Ada dua. Langsung aja gue keluarin. Selain yang ini, ada lagi yang kayak gini. Warna hijau. Tuh. Nah, cuma materialnya beda nih. Untuk case, rusak. Ya, BH-nya copot satu. Lem-lemannya lepas, guys. Ya, yalah. Oke, yang mermaid dulu. Mermaid ini casingnya kenanya casing custom banget sih. Jelek biasa aja gitu, bagian dalamnya tuh ya hitam polos. Kalau kita pasangin handphone kita agak-agak ngelos juga malah. Terus bagian kameranya nggak banget deh. Lihat deh tuh. Masa jadi ketutupan begini? Nah, lihat hasil kamera previewnya guys. Kalau kalian lihat tuh bagian bawahnya ada kan ininya nih. Nih tuh. Kena bulu-bulunya. Jadi kalau misalkan teman-teman tetap kekeh mau beli casing yang ini, mending digunting-gunting dulu deh bagian bulu-bulunya. Bulu-bulunya rontok guys. Kayak kucing Anggora, rontok. Oke, ini sekarang yang hijaunya. Yang hijaunya ini kalau nggak salah nama casingnya tuh di lapaknya adalah emoticon case iPhone gitu-gitulah. Dan di bagian belakangnya, di baliknya tuh kayak gini warna putih. Jadi beda sama casing yang tadi yang mermaid. Nah, terus yang ini, oh ini ini malah lebih oke, bulunya nggak rontok, nggak serontok yang mermaid tadi. Tuh, masih lebih oke juga dipegangnya dan kameranya juga aman. Karena dia nggak ada bulu-buluannya di bagian kamera ya. Ya, kayak gini lah pokoknya buat lucu-lucuannya. Oke, kita lanjut ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya ini casing yang gue pernah ngeliat banyak artis Korea yang pakai, artis bule juga ada sih. Mereka biasa mirror selfie, tapi casingnya bentukannya seperti ini guys. Tuh, apa ya ini ya? Bisa disebutnya tuh kayak apa? Bola disco? Nggak juga, nggak bola, tapi benjol-benjol begini. Gue lupa judul lapaknya apa. Gue taruh aja di deskripsi lah link-link AliExpress-nya pokoknya semuanya, biar teman-teman cek sendiri. Pernah ngeliat nggak kalian? Ada ya artis Korea yang foto di kaca gitu tapi handphonenya begini, casingnya maksudnya begini. Ini kenanya soft case semua, nggak ada aneh-aneh, bulky doang sih, baik bagian luar sama bagian dalamnya motifnya sama-sama aja. Jadi kayak satu kesatuan dicetak yang menghasilkan seperti ini. Glossy banget, mengkilat banget. Ini casing pas gue lihat di lapaknya, kirain ini
kayak semacam casing hard case gitu loh. Kalaupun nggak hard case, ya hybrid, bagian tengahnya keras. Ternyata enggak nih. Jadi semuanya ini soft case. Nggak ada hybrid, nggak ada hard case sama sekali. Bukan hybrid maksudnya gitu. Dipakai nelpon. Lucu sih. Buat cewek-cewek juga ini kalau menurut gue sih pantasnya. Atau ya buat cowok-cowok yang kecewe-cewean juga ya nggak apa-apa juga sih, terserah kalian gitu. Ya kan dilihat di kamera aja kayak bukan soft case kan, kayak keras gitu, hard case gitu ya. Sip, kita lanjut. Nah ini casingnya beda sendiri. Ini juga kalau nggak salah bagian casing paling mahal yang gue beli di video kali ini ya. Boxnya aja dia pakai box gitu. Kalau yang lain kan dari tadi teman-teman lihatnya pakai plastik ya. Nah, teman-teman tahu desktopnya Apple kan? Dia punya case yang kayak parutan keju, ada di casingnya. Ini keren loh, swear. Dan ini kenanya adalah hard case. Tuh. Terus juga materialnya kokoh sih. Dan dia itu cara pasangnya dia ada semacam pernya gitu guys. Jadi kalau teman-teman mau pasang ke handphonenya nih diangkat dulu. Tuh. Kelihatan kan? Ada yang kebuka. Dan udah dimasukin handphonenya, habis itu tinggal ditutup. Nah, karena kalau teman-teman langsung masukin begini, karena dia hard case kan ya, nggak bisa. Jadi teman-teman mesti ini dibuka dulu, dikatasin. Nah, udah bunyi stuck gitu. Masukin handphonenya, udah, baru kayak gini. Gue suka sama looksnya. Awalnya pas datang gue kirain bagian pinggirnya ini ya ketutupan juga, ternyata tidak ketutupan. Jadi proteksinya untuk bagian frame-nya cuma di bagian atas dan di bagian bawah aja. Yang mana kayak gini-gini gue nggak percaya sih. Takut kalau misalnya amit-amit jatuh, masih ada kemungkinan bagian frame itu yang tombol volume ataupun yang tombol power itu bisa kena juga. Jadi ya ini kenanya ya iseng-iseng aja lah gue mau pakainya atau tidak. Cuma sekali lagi ya, looksnya ini keren loh. Apalagi kalau teman-teman main game, ini casing harusnya ngebantu banget untuk sirkulasi panasnya biar cepet keluar, biar cepet dingin lagi. Sip, casing yang terakhir. Nah ini buat teman-teman cewek-cewek juga oke nih. Soalnya gue ngeliat di lapaknya yang jadi modelnya cewek. Plastikan juga isinya. Tara. Tuh dapat talinya dan ini motifnya kamera. Cuma di sini gue udah langsung kebayang minusnya guys. Minusnya adalah kayak gini deh. Ini gue pakai dulu ke handphone ya. Nah jadi kayak gini kan. Posisi casingnya kalau mau foto kamera kan begini ya ala-alanya, iya kan? Tapi kan kita asli kalau pakai handphone begini. Kalau mau foto, biarin si lensanya ini ada di bagian atas, bukan di bagian bawah. Kalau di bagian bawah kena dong nih, ya kan sama jari. Minusnya ini harusnya dibalik, harusnya kebalik nih. Jadi ala-ala tombol shutternya tuh ya di sini gitu loh. Terus ini ada tombol-tombolan, ini nggak bisa dipencet, nggak bisa diputar-putar nih, cuma aksen doang dan materialnya ini plastik. Terus juga ada hot shoe-nya di sini buat temen-temen ala-ala naro-naro apa gitu, cuma ya ini juga plastik ya, nggak usah ditaruh apa-apa lah. Bukan besi. Dan ya looks-nya sih seperti ini, gue ngeliatnya bagus. Dan ini casing kalau menurut gue baiknya jangan dipakai, tapi buat properti aja. Kalau temen-temen syuting kayak gue gini buat taruh di belakang mungkin gitu ya. Ini bagus. Soalnya kalau dipakai ya kebalik coy. Ini dapat tali lanyarnya juga karena kita bisa cantelin di sini. Nih. Bagian sini nih ada tonjolan tuh. Kelihatan tonjolan. Begini. Terus ininya juga di bagian lensanya nggak bisa diputer-puter. Ini juga plastik semua. Ini juga yang lensa-lensanya juga plastik. Secara look sih oke. Kalau gue ngeliatnya, apalagi kalau teman-teman ngeliat dari kamera, ini kayak apa ya? Ya bagus aja gitu. Detailnya oke. Ini casing kenanya hybrid. Yang bagian ini tuh yang warna silvernya ini hard case ya. Semua yang teman-teman lihat silvernya hard case. Terus kalau yang ini dikasih lapisan kulit nih yang bagian hitam-hitamnya ini. Cuma ya hard case juga. Hard case yang biasa tapi ditempelin kulit gitu. Oke, paling ya udah segini aja video tim casing kita kali ini untuk casing impor dari China sana, jajannya di AliExpress. Sayang sekali masih tidak bisa diimpor lagi ke Indonesia karena peraturan pemerintah, nggak tahu kenapa. Yang Indonesia itu tidak ada tujuannya lagi di AliExpress. Kita tunggu aja sampai benar lagi.
Terus kenapa di sini gue bahasnya iPhone? Soalnya ya udahlah ya, kita sama-sama tahu dari zaman dulu banget casing yang aneh-aneh begini, yang unik-unik begini, ataupun yang lucu-lucu karakter kayak begini, ataupun yang teflon gini, itu kan ya emang kebanyakannya di iPhone ya. Even di Samsung seri S atau foldable ataupun flagship lain deh yang Android itu jarang banget ada pabrikan China yang mau bikin casing bentukannya kayak gini, ya kan? Jadi ya keuntungannya punya handphone iPhone selain videonya emang bagus, ya ini pilihan casingnya jauh lebih banyak ketimbang Android. Jadi ya teman-teman bebas mengekspresikan gimana moodnya teman-teman lewat casing yang unik-unik kayak gini gitu loh. Ya dah. Kira-kira kalau teman-teman lebih sukanya casing yang mana dari yang tadi udah kita bahas? Lebih suka yang unik-unik kayak begini atau suka yang netral-netral kayak yang pertama tadi ya, tapi yang nggak dijual di Topet ataupun Shopee Indonesia sini? Coba tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng. And terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.